Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Semua siap untuk memuji nama Tuhan? Kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kita angkat satu pujian, Only One Come Back. Siap-siap ya, Kak Dodi ajak semua berdiri. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jesus healed 10 lepers on that day. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thank you to the Lord. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thanks to the Lord. One more time, sekali lagi ya. Lebih semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jesus healed 10 lepers on that day. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thank you to the Lord. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thanks to the Lord. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thank you to the Lord. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thanks to the Lord. Only one come back to say thanks to the Lord. Only one come back to say thanks to the Lord. Hanya satu yang kembali untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Tapi kita semua di sini, Kak Doli yakin semua selalu mengucapkan syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu silakan duduk kembali, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Dengan sikap doa, mari kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup. Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa,
kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita kepadanya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang Ku hidupku. naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang Besar hidupku. setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, perlindungan dan berkat Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada setiap kami hari lepas hari. Dan sekarang Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, kami mau melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memimpin dan memberkati ibadah sekolah minggu online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan semua yang kami lakukan biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke. Shalom adik-adik. Shalom, jumpa kembali bersama Kanokar di hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Tapi lagu ini kita akan nyanyikan dalam 3 bahasa. Yang pertama kita akan nyanyikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, mari kita pakai bahasa Kupang untuk nyanyikan lagu ini. Nah, supaya kita betul-betul bersuka cita di hari ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan lagu ini. Ayo semuanya berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari
This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ya, mari sama-sama kita menggunakan bahasa Kupang. Ini harinya Tuhan. Ini hari Tuhanku hari, Tuhanku hari. Mari katong basukaria, basukaria. Ini hari Tuhanku hari, mari katong basukaria. Ini hari Tuhan pun hari. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita masih menyanyikan satu pujian lagi, Kasih Itu Memaafkan. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku. Sekali lagi, kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hatiku. Ya, adik-adik, saatnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena itu Kakak Ella ajak adik-adik untuk duduk kembali dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian doa kami. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh Kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. ya adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya pada hari ini, Tuhan izinkan kami guru-guru sekolah minggu, bahkan adik-adik di rumah untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan berkati setiap pemimpinnya Bapa, khususnya Presiden. Tuhan menolong memberkati hamba-Mu, biarlah setiap apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan berkati, Tuhan berkenan, sehingga boleh membawa yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Tuhan juga berkati setiap Menteri Kesehatan, bahkan tenaga medis yang saat ini dalam memerangi COVID-19, Tuhan menolong, memberkati, memberikan mereka ekstra kekuatan, kesehatan, dan Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh sabar dalam menangani pasien-pasien yang terkena oleh virus ini Tuhan. Tuhan juga berkati untuk adik-adik, bahkan orang tua dari adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang karena COVID ini orang tuanya tetap harus bekerja untuk mencari nafkah, bahkan adik-adik harus sekolah online dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong orang tua dari adik-adik semua, biarlah mereka boleh tetap dilindungi, diberikan kesehatan, sehingga dalam mereka bekerja pun mereka boleh dilindungi Bapa. Tuhan berkati setiap upaya-upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini juga. Tuhan, biarlah masyarakat semuanya boleh mematuhinya Bapa. Tuhan berkati adik-adik juga, biarlah melalui pelajaran-pelajaran online, mereka tetap belajar sungguh-sungguh, sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang baik nantinya Bapa. Tuhan berkati semua adik-adik, biarlah lewat sekolah minggu online ini juga, adik-adik boleh kerohaniannya semakin hari semakin baik, dalam karakter mereka juga boleh diubahkan oleh Tuhan. Tuhan berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pendeta dan lain sebagainya yang tetap melayani di tengah-tengah virus
COVID-19 ini, Tuhan menolong, memberkati, sehingga mereka boleh dijaga, dilindungi Bapa, sehingga tetap pesan-pesan firman Tuhan boleh disampaikan, dan adik-adik bahkan orang tua dan siapa saja yang mengikuti ibadat-ibadat boleh dikuatkan di dalam segala hal. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami hanya alaskan semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak adik-adik semua duduk tenang, siapkan hati, biarlah kita boleh mendengar firman Tuhan dengan tenang dan kita boleh mengerti apa yang kita dengar. Sebelumnya kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi pujian ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh adik-adik. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Bapa buat perintah-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah memuji nama Tuhan, sudah menaikkan doa syafaat kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu, biarlah boleh mendengar firman yang baik. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah dia boleh menyampaikan sesuai kehendak Tuhan dan boleh dipahami oleh adik-adik di rumah. Pimpin sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir yang baik ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami semua ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Alfa. Kali ini Kak Alfa akan membawakan sebuah cerita. Tapi adik-adik pasti penasaran kan ceritanya tentang apa ya? Oke, kita pada minggu ini akan mendengarkan cerita tentang seorang yang bernama Onesimus. Nah, bagaimana ceritanya Kak Alfa? Kita buka dulu Alkitab kita dari
Filemon 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Filemon 1 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-17. Dengan judul permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, itulah cerita dari Alkitabnya. Nah, Kak Alfa akan membuat ceritanya menjadi lebih sederhana. Ceritanya itu adalah ada seorang hamba yang bernama Onesimus. Nah, hamba ini bisa berarti budak, bisa juga berarti pembantu, bisa sekarang itu berarti asisten rumah tangga. Nah, dia sehari-hari membantu tuannya yang bernama Filemon. Suatu ketika Onesimus melakukan kesalahan. Kesalahannya dia adalah mengambil barang yang bukan miliknya. Karena dia mengambil barang yang bukan miliknya, dia pun akhirnya ketahuan. Setelah ketahuan, tuannya yang bernama Filemon itu akhirnya memenjarakan dia. Wah, sedih ya, ia dipenjarakan karena apa? Karena dia sendiri yang melakukan kesalahan. Pada saat dia dipenjarakan, bersyukurnya dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bernama Rasul Paulus. Pasti adik-adik pernah mendengar nama hamba Tuhan itu, Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat semangat. Dia sangat semangat dalam melayani Tuhan, terlebih lagi dalam memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus datang? Karena dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Nah, cerita inilah yang akhirnya disampaikan oleh Rasul Paulus kepada si Onesimus yang sama-sama berada di dalam penjara. Karena mendengar cerita dari si Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus yang mau mengampuni semua orang yang berdosa, akhirnya si Onesimus sadar. Dia sadar kalau selama ini dia itu berbuat salah, berbuat dosa yang akhirnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia mengakui di hadapan Tuhan dan mau sungguh-sungguh bertobat. Setelah bertobat, tidak sampai di situ. Akhirnya beberapa waktu kemudian dia akhirnya lepas dari penjara atau dibebaskan dari penjara. Karena dibebaskan dari penjara, Rasul Paulus menitipkan surat kepadanya. Di dalam surat itu, Rasul Paulus meminta supaya surat itu disampaikan kepada tuannya Filemon. Suratnya berisi supaya Filemon menerima kembali Onesimus yang adalah hambanya, yang sekarang telah benar-benar bertobat. Tidak sampai begitu saja,
Onesimus pun mau meminta maaf kepada si Filemon yang adalah tuannya itu. Dia mengakui kesalahannya dan dia mau untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Setelah sampai di situ, si Filemon akhirnya menerima Onesimus kembali. Sungguh menarik kan ceritanya. Lalu apa yang akan kita pelajari dari si Onesimus ini? Ada dua hal yang akan kita pelajari dari kisah Onesimus, si hamba yang bertobat itu. Yang pertama adalah setelah dia mendengar cerita dari Rasul Paulus bahwa ada seorang pribadi yaitu Tuhan Yesus yang mau mengampuni semua dosa kita, yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, dia pun mengakui semua kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, bagaimana dengan adik-adik setelah mengenal Tuhan Yesus? Apakah adik-adik sudah sungguh-sungguh mengakui semua kesalahan adik-adik, menyadari bahwa adik-adik dan kita semua orang-orang ini adalah orang yang berdosa? Onesimus melakukan hal itu. Mari kita belajar dari Onesimus. Mau mengakui kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan kepada tuannya. Dan akhirnya setelah dia mengakui kesalahan itu, dia bertobat sungguh-sungguh. Tuhan memampukan dia untuk datang kepada tuannya. Setelah datang kepada tuannya, hal kedua yang dia lakukan yang sama-sama mau kita pelajari pada minggu ini adalah dia mau meminta maaf kepada tuannya Filemon. Wah, meminta maaf itu tidak mudah loh adik-adik. Tidak semua orang mau meminta maaf kepada orang yang dia melakukan kesalahannya. Pasti ada yang sulit melakukannya sehingga tidak mau melakukannya. Tapi Kak Alfa percaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah pasti adalah adik-adik yang dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Setelah dia datang, dia minta maaf kepada tuannya Filemon, dan tuan Filemon mau memaafkan dia. Wah, luar biasa bukan? Luar biasanya karena apa? Karena dia setelah mengakui kesalahannya, mau bertobat sungguh-sungguh. Ia tidak sampai di situ saja, ia mau datang minta maaf kepada tuannya. Sungguh luar biasa bukan? Adik-adik, kita belajar ya dari si Onesimus supaya kita mau untuk menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahan kita dan mau untuk minta maaf kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Sebesar apapun, sekecil apapun kesalahan yang kita buat, kalau kita dengan sungguh-sungguh meminta maaf, mau minta ampun terlebih kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuninya. Dan Tuhan pun akan membuat orang-orang yang kita minta maaf juga mau mengampuni, memaafkan kita. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, pelajaran yang pertama dan kedua yang kita belajar dari Onesimus pada minggu ini. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang tidak mau memaafkan. Nah, tapi dari Onesimus, mari sama-sama kita belajar. Itulah pelajaran kita pada minggu ini. Adik-adik, jangan sampai lupa, kita harus berani meminta maaf kepada siapapun yang kita buat salah. Nah, tapi tidak sampai situ saja. Kalau ada yang minta maaf kepada kita, kita juga harus rela memaafkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang besar, kita juga harus rela. Karena kasih Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Mari kita bagikan kepada semua orang yang di luar sana, biar semua orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Sekian cerita minggu ini adik-adik. Jangan dilupakan ya ceritanya, harus diingat dan harus dilakukan di mana saja kita berada. Kak Alfa akan tutup dalam doa. Adik-adik ikut sama-sama berdoa dengan Kak Alfa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk minggu ini. Terima kasih Tuhan memberikan kesempatan baik bagi kami, kakak guru sekolah minggu maupun bagi adik-adik di rumah untuk boleh melakukan ibadah sekolah minggu.
Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami sampai dengan mendengar cerita sampai dengan selesai. Tuhan, biarlah cerita yang kami dengar tentang Onesimus yang adalah seorang hamba yang melakukan kesalahan dan akhirnya mau meminta maaf dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau dengan rela hati untuk minta maaf ketika melakukan kesalahan dan juga dengan rela hati memaafkan siapa saja yang melakukan kesalahan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah yang mengikuti sekolah minggu online. Biarlah mereka boleh tetap semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan boleh menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ampunilah kesalahan kami yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Shalom adik-adik, hari ini kita akan masuk ya dalam ayat hafalan kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Kita sama-sama hafal ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, Kolose 3 ayat yang ke-20 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sudah ingat ya? Oke, untuk ayat hafalan minggu depan, kita sama-sama membukanya di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, semuanya sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Sekali lagi adik-adik, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Demikian ayat hafalan kita untuk minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Ella di sini. Hari ini Kakak Ella dengan teman-teman guru sekolah minggu akan membuat video prakarya tapi di rumah anak-anak sekolah minggu GKN Revival. Nah, hari ini kita akan membuat prakaryanya seperti ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat prakarya seperti ini, yang pertama adalah kertas buffalo yang warna merah sama kertas buffalo yang warna putih. Ini Kakak Ella sudah gunting ya. Nanti terus dengan menggunakan gunting, ada double tip sini sama pensil. Ya, kita akan membuat prakaryanya. Karena itu adik-adik jangan kemana-mana ya. Kita akan membuat bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu GKN Revival Kupang.
hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Baik adik-adik, kita sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan boleh memberkati, menyertai ibadah kami hari ini, biarpun secara online dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan tetap memberkati semua adik-adik yang menyaksikannya secara online. Tuhan tolong beri hikmat, kemampuan kepada mereka, sukacita untuk sama-sama mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menolong untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ibadah kita selesai, kita jumpa lagi dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Shalom.